1, 2, 3 action ya. Oke, kembali lagi ke channel kita. Nah, seperti yang kita janjikan terkait konten kemarin, saya bilang kan kemarin tuh kita akan mengundang narasumber. Nah, ini dia narasumbernya. Kita kenalan dulu dong. Siapa namanya? Nama saya Victor Glenn. Nah, jadi seperti yang gue bilang, gue akan mengundang dan menceritakan tentang kisah horor Victor ini. Tor, sebelumnya lu pernah gak sih Tor ngelihat sesuatu atau pengalaman horor lu? Bisa diceritain gak ke teman-teman? Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa kita tuh pasti kita hidup yang berdampingan dengan yang namanya roh halus, teman-teman. Dan itu walaupun kita percaya atau tidak percaya pasti ada. Nah, untuk pengalaman saya sendiri itu ada beberapa faktor saya pernah ngalamin beberapa. Cuman yang paling saya ingat itu langsung aja nih, nggak apa nih? Boleh. Oke. Yang paling saya ingat itu waktu itu dan teman saya kan pada dasarnya saya hidup di desa, teman-teman. Tahu, saya hidup di desa dan hal seperti itu tuh tidak mungkin tidak ada menurut orang-orang sekitar. Nah, yang saya alami waktu itu saya dan 3 teman saya tuh berniat untuk lari pagi waktu itu. Kalau nggak salah, karena waktu itu belum paham banget dengan yang namanya lari pagi, kami rencana untuk lari pagi di jam 3 subuh. Aneh banget kan? Jam 3 subuh tuh itu kan jam-jamnya sakral ya? Iya, Kok berani banget sih buat ke lari gitu? Apalagi kan banyak hutan-hutan gitu kan? Iya. Tapi nggak tahu tuh yang rencana ini kan teman saya, jadi waktu itu saya juga masih kecil banget kayaknya, SD kayaknya kelas 4, kelas 3 gitu. Jadi oke, ayo kak, bareng, siap, bangun ya besok jam 3. Ya udah tuh, besoknya bangun jam 3 subuh bangun, mulai kami lari tuh, cuk. Nah, di jam segitu kan untuk di desa sendiri masih cukup sepi ya, belum pada keluar orang, walaupun udah ada yang bangun tapi kan nggak ada yang benar-benar keluar gitu. Nah, jam 3 itu mulai lari, terus nggak tahu tuh kami masuk di daerah yang lumayan hutannya mulai lumayan lebat. Nah, di tengah-tengah itu kami ngeliat kayak ada sosok bapak gitu, bawa cangkul kalau nggak salah, terus dia kayak berusaha untuk nyangkul tanah aja tuh, tapi itu tanah yang bukan area untuk cangkul gitu, kayak bener-bener di sisi pohon banget, tapi areanya bayangannya tuh nggak nampak. Udah kami berhenti itu, kami diem, nggak tahu tuh badan kami tiba-tiba berhenti semua, panas dingin, nggak bisa ngomong. Terus si bapak ini suara dia ketika dia nyangkul itu kedengaran banget, nggak tahu kenapa, serak. Terus kayaknya semenit kami berhenti, terdiam waktu itu, tiba-tiba semenit kalau nggak salah. Terus bapak ini tuh tiba-tiba kayak ngeliat gitu, tapi matanya putih. Karena panik kan, kami nggak tahu apa-apa. Bapak itu tiba-tiba berhenti dan kayaknya jalan ke arah kami. Udah kami langsung lari, 3-an itu langsung full lari, nggak mau tahu, lari balapan kami, berusaha untuk menghindar dari area situ. Ya udah tiba-tiba lari. Itu kayak apa, waktu kami lari kayak kedengaran si bapak ini nyeret cangkulnya dari daerah itu. Terus ya udah kami lari kalau nggak salah sampai berapa menit, 5 menit kayak kami lari dari area itu. Ya udah sampai ke area yang lebih luas dan mulai ada pemukiman. Berhenti semua. Ya udah, itu saling cerita satu sama lain, tadi ngelihat nggak ada apa, iya ngelihat ada ini ada itu. Nah, setelah itu kami memutuskan untuk tidak berencana untuk lari pagi lagi di jam 3 karena itu sangat-sangat tidak masuk akal, teman-teman. Nah, gini Tor, ceritanya cukup menarik ya. Penasaran juga nih gue nih. Untuk detail si kakek-kakeknya tuh kayak gimana Tor? Soalnya cerita lu tuh mengingatkan gue dengan film Nenek Gayung. Nah, kan itu mirip banget kan. Si kakek-kakeknya tuh bawa cangkul kan. Bongkok gak Tor untuk sosoknya gitu? Apakah emang tinggi atau badannya besar gitu untuk si kakek-kakek ini Tor? Gimana Tor? Untuk fisik sih kakek ini tuh bungkuk sih, dia bener bungkuk.
kalau nggak salah jadi waktu itu waktu kami datang dia bener-bener kayak baru sampai juga di lokasi itu, datang cok bawa angkul itu, terus dia mulai angkul, tapi nggak tahu yang cangkulnya itu apa karena memang gelap aja ya, jadi nggak kelihatan bapak ini lagi nyari apa atau melakukan apa di situ itu. Dan karena itu saya juga masih kecil dan itu jam 3 subuh teman-teman, literally jam 3 subuh, jadi kesannya horor banget. Dan nggak tahu kenapa si bapak ini tiba-tiba ngeliat kami waktu itu loh. Jadi serem sih kalau untuk berat badan, sama sih kayak sesuai kakek-kakek pada umumnya. Kayaknya sih waktu itu. Cukup menarik cerita teman kita ini ya teman-teman. Mungkin selanjutnya ceritanya akan disambung oleh kawan kita. Oke, gitu aja deh, Tor. Thank you banget ya ceritanya. Terus juga. Oh ya, buat kalian yang mungkin mau cerita juga bisa DM kita juga lewat email. Tolong ceritakan dulu cerita kalian lewat email, baru kalau misalnya cerita yang menarik bakal kita undang. Makasih ya, see you.